Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ika Lestari akan mempresentasikan makalah dari kelompok 7 yang berjudul tentang pengembangan instrumen evaluasi jenis non-tes. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi non-tes, yang kedua macam-macam evaluasi non-tes, yang ketiga tahapan evaluasi non-tes. Nah, di sini yang pertama adalah pengertian evaluasi non-tes. Nah, di sini evaluasi non-tes, sebelum kita membahas pengertian instrumen evaluasi non-tes, terlebih dahulu kita akan membahas makna dari evaluasi itu sendiri. Zainal Arifin menjelaskan, evaluasi menurutnya adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menetapkan suatu kualitas yang mencakup nilai dan arti dari sesuatu. Pengertian lain dimukakan oleh Slameto dan dalam Sukardi. Ia mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang direncanakan secara cermat dan merupakan bagian yang terpenting dalam sistem pembelajaran dalam mengetahui apakah sistem tersebut itu baik atau tidak. Selanjutnya yaitu pengertian instrumen evaluasi non-tes. Evaluasi non-tes adalah penilaian yang tidak menggunakan tes, uraian, dan lain-lain. Sigit Pramono menjelaskan, pengertian dari evaluasi non-tes yaitu penilaian yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara sistematis seperti observasi, wawancara, menyebarkan angket, dan meneliti dokumen. Selanjutnya macam-macam evaluasi non-tes. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu observasi. Pengertian dari observasi yaitu metode atau cara-cara dalam menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Nah, yang kedua di sini ada wawancara. Wawancara memiliki pengertian yaitu salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun secara tidak langsung. Yang ketiga, skala. Skala adalah alat untuk mengukur nilai, minat, dan perhatian yang disusun dalam bentuk pertanyaan untuk dinilai oleh responden dan hasilnya dalam bentuk rentangan nilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Nah, skala ini masih dibagi juga, ada skala penilaian, skala sikap. Nah, skala penilaian mengukur penampilan atau perilaku orang lain oleh seseorang melalui pernyataan perilaku individu pada suatu titik kontinu atau suatu kategori yang bermanfaat atau suatu kategori yang bermakna nilai. Yang kedua, skala sikap. Skala sikap merupakan digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap objek tertentu. Hasilnya berupa kategori sikap, yakni mendukung positif, menolak negatif. Yang nomor 4, studi kasus. Tadi kan ada observasi, wawancara, dan juga skala. Yang selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu yang dipandang mengalami suatu kasus tertentu. Tekanan utama dalam studi kasus adalah mengapa individu melakukan apa yang dilakukannya dan bagaimana tingkah lakunya dalam kondisi dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Yang kelima, angket. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya tahapan evaluasi non-tes. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menetapkan apa yang akan diukur. Ada kepribadian, kepemimpinan, tanggung jawab, sosialitas, emosi, motivasi, belajar, sikap, minat, nilai moral. Yang kedua, menentukan instrumen angket, wawancara, observasi,
deal wawancara berstruktur atau tidak, angket atau kuesioner berstruktur atau tidak, observasi tingkah laku individu atau kelompok, studi dokumentasi, inventory, portofolio, sosiometri atau sosial anak, biografi autografi, daftar cek, analisis hasil kerja. Yang ketiga, menentukan definisi atau batasan tentang aspek yang akan diungkap. Yang keempat, menentukan format instrumen. Yang kelima, mengembangkan kisi-kisi. Yang keenam, menulis pernyataan. Yang terakhir, analisis rasional. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.